Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang kelas 6. Nah, hari ini kalian bertemu lagi bersama Kak Salsa di pertemuan keempat latihan pramuka daring ya. Hari ini kalian akan belajar mengenai pertolongan pertama atau P3K. Apa sih itu P3K? P3K merupakan upaya untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan dan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan seperti dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Mungkin kalian pernah terjatuh pada saat di sekolah, kalian pasti langsung dibawa ke UKS untuk mendapat pertolongan pertama. Ya. Nah, apa sih tujuan dari P3K itu? P3K ini untuk mencegah cedera bertambah parah. Kemudian menunjang upaya penyembuhan. Jadi, segera ditindak agar tidak bertambah parah dan penyembuhannya akan lebih cepat. Kemudian ada pedoman untuk pelaku P3K. Ya, bisa disingkat dengan kata patut. P yang pertama yaitu penolong, mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Kemudian A, amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T, yaitu tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Kemudian U, usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib seperti polisi atau keamanan setempat. Kemudian T yang terakhir yaitu tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan secara urutan yang paling tepat ya. Nah, ini tadi yang pertama yaitu kita mengamankan diri sendiri lebih dahulu seperti menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan ya. Agar apa? Agar kita juga tidak terkena bakteri dari korban. Misalkan korban itu menderita luka yang sangat parah. Nah, berdarah-darah. Nah, kita tidak boleh langsung menyentuhnya menggunakan tangan seperti ini. Kita harus menggunakan masker dan juga sarung tangan agar bakterinya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kemudian selanjutnya, amankan korban dari gangguan di tempat kejadian seperti gambar yang tampak itu ya. Yang di sebelah kanan, kiri itu ada korban tersengat listrik. Nah, kita harusnya segera memindahkan korban agar listrik tidak terus mengalir ke tubuh korban. Tapi perlu diingat, kita harus mengamankan diri kita terlebih dahulu, seperti kita menggunakan bahan karet ya, agar tidak ikut terkena arus listrik. Nah, setelah diri kita aman, kita baru bisa memindahkan korban tersebut ke tempat yang aman. Kemudian yang di atas salsa ini ada gambar korban kebakaran. Nah, kita harus segera mencari tempat untuk keluar ya, kita cari pintu keluarnya agar korban-korban itu bisa cepat pindah dari gedung tersebut sebelum apinya semakin besar. Kemudian tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Nah, jadi itu segera diberi tanda atau kalian segera memanggil polisi agar tempat itu diamankan sehingga tidak banyak masyarakat yang melintasi tempat kejadian tersebut ya. Kemudian usahakan kalian segera menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau pihak yang berwajib. Nah, kemudian sambil menunggu mereka datang, kalian berikan tindakan pertolongan terhadap korban dengan urutan yang paling tepat. Nah, sebelumnya peralatan apa saja sih yang kita butuhkan dalam memberikan pertolongan pertama? Yang pertama yaitu bahan untuk membersihkan tangan, seperti kita bisa menggunakan sabun, alkohol, ya. Kemudian obat untuk mencuci luka korban. Kita bisa gunakan air bersih, Rivanol atau povidone iodin atau betadine ya, diodik. Kemudian yang ketiga, obat untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu paracetamol.
obat untuk mengurangi rasa nyeri, kita bisa gunakan paracetamol. Kemudian bahan untuk menyadarkan, misalkan korban itu sedang tidak sadar atau pingsan, kita bisa menggunakan minyak angin atau minyak kayu putih. Kemudian yang terakhir, bahan untuk mengatasi masalah pernapasan, kita gunakan oksigen. Kemudian peralatan apa saja yang kita perlukan? Ya, yang pertama yaitu pembalut gulung, pembalut segitiga, kapas, pinset, plester, kaca steril, gunting, dan juga tandu. Jadi setidaknya harus ada alat-alat ini ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Oh, ya, yang pertama kalian harus mencari bantuan ya, bisa warga setempat juga kalian cari bantuan, jangan ditangani sendiri. Kemudian periksa keadaan lokal dan perhatikan keluhan korban. Kalian tanyakan bagaimana keluhan korban apabila korban ini sadar ya. Kalian bisa tanya yang sangat sakit di mana, atau apabila korban ini ada indikasi patah tulang, maka kalian jangan memindahkan korban karena itu akan memperparah keadaan korban ya. Jadi kalian tunggu ambulan hingga perawat dan juga dokter datang agar mereka saja menangani langsung korban. Nah, kemudian segera hubungi polisi ya. Nah, selanjutnya Kak Sasa akan menjelaskan mengenai cedera jaringan-jaringan lunak. Jadi, kalian pada saat memberikan pertolongan pertama, kalian harus tahu dulu kondisi korban. Setelah kalian tahu kondisi korban, kalian baru bisa menanganinya. Apa yang harus kalian lakukan apabila ternyata korban ini misalkan luka sayat atau luka gores atau luka bakar, ya bagaimana cara menanganinya itu berbeda-beda. Nah, sebelumnya cedera jaringan lunak itu apa sih? Cedera jaringan lunak merupakan cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah akibat suatu ruda paksa. Keadaan ini dikenal dengan istilah luka, ya. Nah, ada beberapa keadaan yang mempersulit keadaan, yaitu adanya pendarahan, kelumpuhan, serta berbagai gangguan lain sesuai penyebab dan beratnya cedera yang terjadi. Kemudian, luka itu dibagi menjadi dua, Adik-adik ya. Ada luka yang terbuka dan luka yang tertutup. Nah, luka terbuka itu berarti ada kerobekan pada jaringan kulit. Sedangkan pada luka tertutup itu kulitnya tidak robek sama sekali. Nah, kemudian nih ada jenis-jenis luka terbuka. Yang pertama yaitu luka lecet, umumnya karena gesekan sehingga kulitnya itu terkelupas dan tampak titik-titik pendarahan. Kemudian ada luka sayat. Nah, luka sayat ini pasti karena terkena benda yang tajam sehingga lapisan di bawahnya itu terputus sampai kedalaman yang bervariasi. Kemudian ada luka robek. Luka robek ini terjadi karena benturan keras karena benda tumpul ya. Jadi tidak terlalu dalam, tetapi bentuk lukanya seperti itu, lebar ya biasanya. Nah, kemudian jenis luka tertutup ya, seperti yang Kak Salsa jelaskan tadi, kalau luka tertutup, kulitnya tidak robek sama sekali, tapi terjadi pendarahan di bawah lapisan kulit. Nah, jadi darahnya itu berkumpul di bawah lapisan kulit. Nah, biasanya timbul ungu-ungu ya di permukaan kulit. Nah, rasanya itu nyeri, bengkak. Kemudian ya warnanya merah kebiruan biasanya. Kemudian luka bakar. Luka bakar itu bisa karena api, bisa karena terkena bahan kimia, bisa terkena listrik, bisa terkena radiasi. Caranya, kalian hentikan dulu proses luka bakarnya. Nah, apabila itu terkena bahan kimia, kalian lihat dulu itu bahan kimianya apa ya. Kalau misalnya bahan kimia itu bereaksi dengan air, maka jangan diberikan air ya. Kemudian yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Lakukan penilaian dini bagaimana kondisi korban, kemudian tentukan derajat luka bakarnya, separah apa luka bakarnya. Kemudian tutup luka bakar, jagalah kehangatan tubuh korban, dan kalian segera rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, kemudian ada yang namanya mimisan. Nah, ini nih yang paling sering ya, kalian harus bisa mengatasinya. Biasanya kalau mimisan bagaimana? Mungkin teman kalian suruh menengadahkan kepala,
kemudian hidungnya disumbat menggunakan kapas ya. Jangan melakukan itu lagi. Nah, ini adalah cara yang tepat. Kalian suruh duduk tegak, condongkan tubuh ke depan, kemudian cubit-cubit hidung. Cubit saja ya, untuk menghentikan titik pendarahan. Kemudian kalian kompres dingin menggunakan es batu mungkin. Kemudian jangan bernafas melalui hidung untuk sementara. Nah, kalian bisa bernafas melalui mulut dulu. Kemudian usahakan kalian jangan berbaring selama beberapa jam setelah mimisan. Setelah pendarahannya sudah berhenti, kalian bersihkan hidung dari sisa-sisa darah yang melekat ya. Kemudian yang terakhir yaitu tergigit hewan berbisa. Misalkan kita tergigit ular, kalajengking, ya, atau kelabang dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan ini kan memiliki bisa yang beracun ya. Jadi caranya gimana agar segera ditangani? Nah, usahakan kalian beristirahat dan meminimalisasi gerakan. Nah, jadi kalian harus tetap tenang, jangan bergerak. Kenapa? Ini untuk mengurangi penyebaran bisa. Nah, misalkan bisa itu kan sudah masuk ke dalam darah kita ya. Jadi misalkan kita digigit di tangan. Nah, bisanya otomatis sudah masuk ke darah kita. Agar darah ini tidak tersebar luas ke seluruh tubuh, maka kita tidak boleh melakukan gerakan, karena pada saat kita melakukan gerakan, jantung kita ini memacu darah kita lebih cepat. Nah, ketika darahnya ini dipacu lebih cepat, otomatis darah yang sudah terkena bisa ini akan lebih cepat tersebar ke seluruh tubuh, gitu ya. Kemudian yang kedua, posisikan bagian tubuh yang tergigit lebih rendah dari posisi jantung. Lepaskan aksesoris di sekitar bagian luka gigitan agar tidak memperparah luka. Longgarkan pakaian jika bagian gigitan mulai bengkak. Kalian bersihkan luka gigitan dengan air dan sabun. Jangan membilas luka menggunakan alkohol ya. Kemudian tutup bagian luka dengan kain atau perban kering yang bersih. Nah, itu tadi penjelasan Kak Salsa mengenai berbagai pertolongan pertama pada macam-macam kecelakaan. Nah, di sini juga ada penugasan tentang gimana cara kalian untuk menangani berbagai kecelakaan. Itu ada A sampai H. Nah, semua itu harus kalian tuntaskan semua ya. Kerjakan di lembar kerja pertemuan keempat. Jangan lupa untuk diberi tanggal dan meminta para orang tua. Setelah kalian selesaikan, kalian foto tugasnya bersama diri kalian, membawa tugas yang sudah kalian selesaikan, kemudian kalian upload ke Google Form ya. Google Form-nya nanti akan Kak Sasa bagikan di akhir pertemuan. Baik, adik-adik, ini saja yang Kak Sasa sampaikan di pertemuan keempat ini. Apabila Kak Salsa banyak salah dalam menyampaikan kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kak Salsa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.